Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du, al-muhtaramun yang sama-sama kita cintai, sama-sama kita hormati, ayul habaib, khusus akhina al-habib Ali Zainal Abidin al-Habsyi. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kebaikan, dan kita yang ada di sini di desa ini khususnya mudah-mudahan mendapat barokah berkat kedatangannya beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita cintai, kita sayangi guru kita, Guru Ubaidillah, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga selalu bisa membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang mana selalu memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sempurna. Tidak ada sedikit pun yang mana terjadi sama kita, semuanya pasti datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nang sampean senang, baik itu nang pean kada senang, semuanya pasti adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti nang kada senangnya hati kita itu kada baik, dan juga sesuatu nang bikin hati senang belum tentu baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi nang kita benci, nang kita tidak senangi itu baik buat kita. Mudah-mudahan daripada acara pada sore hari ini bisa menjadikan kita tergolong orang-orang bersyukur, abdan syakura kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mencintai umatnya, nabi yang menyayangi umatnya, tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat Rasul, berkat kita bersolawat, kita semua kelak bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ayol hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di saat maulid ini kita semua pasti merayakan daripada acara maulid secara besar-besaran. Tiada lain semua yang mana dilakukan adalah bagaimana rasa syukur kita, rasa gembira kita atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kecintaan inilah yang menjadikan kita akan bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan juga selamat di akhirat. Tidak ada satu amal pun yang bisa kita ajukan kepada Allah. Tidak ada satu amal pun yang mana bisa kita banggakan di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, karena hanyalah satulah yang bisa kita andalkan, yaitu kita mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, anta ma'aman ahbabta. Ketika seseorang yang mana bertanya kepada Rasulullah, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Kalau kalian semuanya mencintai kepada Rasulullah, maka insya Allah besok di yaumil qiyamah akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana gerang tempatnya? Di mana Rasulullah? Halo, ngantuk gak sudah ini? Lapar gak sudah? Rasul di mana? Di surga atau neraka? Surga. Kalau kita mencintai kepada Rasulullah, maka insya Allah kita akan berkumpul dengan Rasulullah kelak di surga. Begitu pula ketika Anda mencintai dan mengidolakan mati kepada David Beckham, maka besok juga akan berkumpul dengan David Beckham. Di mana gerang tempatnya? Di mana gerang? Ada yang mencintai nang film Kuci-Kuci Kotahi, ada yang mencintai film drakor, ada yang mencintai ya segala macam dah selain daripada Rasulullah. Bisa jadi tidak akan berkumpul di yaumil qiyamah bersama Rasulullah. Karena apa? Idolanya berbeda, karena yang dicintainya berbeda, karena yang dikehendaki berbeda. Kayak apa caranya? Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika engkau mencintai kepada Allah, ya, kepada Rasulnya kan ada Nabi. Kalau sampai mencintai Allah, pasti mencintai Rasul. Tidak ada kisahnya cinta Allah, Rasul kada. Ini tambuk namanya. Kenapa? Karena ketika sampai mengucapkan syahadat, yang dibaca kayak apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kada bacakan sah imannya kalau cuma asyhadu an la ilaha illallah.
Jadi kalau kita mencari Allah pasti mencintai Rasulullah. Sudah paket sudah, karena bisa kan dari tawar-tawar. Kaitan dengan Rasul, kain aja dulu lah. Gak bisa, harus satu paket. Dalam satu kalimat, dalam satu persaksian, sampai cinta kepada Allah, maka ketika itu juga cinta kepada Rasulullah. Bersyahadat kepada Allah, maka juga bersyahadat kepada Rasulullah. Anda mengucapkan la ilaha illallah, maka harus juga mengatakan Muhammadur Rasulullah. Tidak akan sah daripada la ilaha illallah tanpa mengatakan Muhammadur Rasulullah. Kalau hendak berpilih-pilih, maka tidak bacangan bisa kita mendapatkan iman yang sempurna. Nah itu ketika Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah ketika engkau mencintai kepada Allah, maka otomatis juga mencintai kepada Rasulullah. Sudah tidak bisa lagi. Itu harga akhirat, bukan harga mati. Kamu lagi rame harga mati ya, masker harga mati. Wah, kenapa harga mati? Kenapa sebab harga mati? Karena kalau sudah mati ampe, paham ya? Kalau sudah mati ampe. Sampean ketika masker mati, adakah masker? Adakah orang meninggal masker? Adakah semua menemui masker? Tidak ada melihat lihatnya. Sama NKRI harga mati, bujur, tidak salah bujur. Karena ketika sudah mati, sampean juga bukan NKRI. Kenapa? Sudah dikeluarkan surat kematian, artinya ampe. KTP-nya kada berlaku lagi. Ya nama kata pembekal dan bekal. Kalau nang mati KTP bisalah kawak diterusakan meminjam duit lah. Ada kawal lalu mati artinya ampe, KTP-nya dipotong. Kembali kemana? Ke ahli waris. Makanya dikatakan harga mati, artinya kalau sudah mati ampe, selesai, habis ya. Aku mencintaimu karena mencintaimu adalah harga mati. Bujur. Karena apa? Mati ampe. Karena orang mati tetap mencintai itu ada bisa ngale ya. Pokoknya selalu bersama kumpul, tidak bisa ampe sudah ya. Nang laki bini kalau sudah mati ampe. Ada kan untuk laki bini? Kan ada. Habis ampe, sudah ampe. Semuanya yang maya ta'allaq di dunia, semua yang berkaitan dengan dunia ampe. Itu namanya harga mati. Tapi kalau antara iman dan Islam, ini namanya harga akhirat. Mulai dunia sampai mati, disitulah baru kita totalan. Tahu totalan? Kamu sini orang menyebut totalan. Kalau besi utang terus hendak dibayar apa itu biasanya? Jumlah. Dijumlahkan. Nah, ketika di yaumil alam kubur kita dijumlahkan. Berapa ikam ini nang bersahadatnya? Bagaimana berapa amalnya? Kalau bagus, maka akan mendapatkan daripada nang baik. Kalau kada bagus, maka akan mendapatkan daripada nang kada baik juga. Wa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Kalau berat timbangan amal ibadah baiknya, maka akan hidup dalam keadaan dapat ridho. Hidup atau mati? Hidup atau mati di sini? Orangnya mati apa hidup? Loh, sampean kalau ditimbang amal itu orangnya sudah mati apa masih hidup? Mati wah. Iya nama kata. Yang mau tak bayan ini? Wa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin. Orangnya sudah mati apa masih hidup? Loh, kalau bertimbang amal di yaumil kiamat itu harusnya hidup apa mati? Nah bingung ya kalau biasa. Artinya menunjukkan isyah, kehidupan yang hakiki adalah di akhirat kelak ya. Kita sekarang belum hidup. Artinya apa? Masih begawe. Kita masih berusaha, beuyuh, lapar, semuanya. Karena apa mencarinya? Yaitu mendapatkan isyatin radiyah, mendapatkan hidup yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya waktu kemarin sampean berusahanya, begawainya itu dalam kondisi diridhoi oleh Allah. Kayak apa? Beramal nang soleh. Isyatin radiyah, tandanya kehidupan di dunia sebelumnya itu yaitu mendapatkan ridho. Wa amma man khaffat mawazinu, barang siapa yang ringan, artinya nang amal ibadahnya ringan, kecil, sedikit daripada amalnya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, neraka yang panas, yang sungguh luar biasa. Itu bagaimana kita menciptakannya daripada segala sesuatu ini. Aisyatin radiyah, kata Allah,
In kuntum tuhibbunallaha, mencintai kepada Allah, mencintai kepada Rasulullah, fattabi'uni, ya Rasul, umpati aku. Aku siapa ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti aku, ikuti aku. Apanya Habib ikuti? Semuanya, berataan, bukan cuma sembahyang, bukan cuma sekedar mengaji, bukan cuma puasa, bukan cuma zakat, bukan cuma haji, tapi semuanya kita mengikuti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti Rasulullah, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah. Tapi kalau kita tidak mengikuti Rasulullah, maka tidak dapat cintanya Allah. Apapun masalah keluarga, nyata sudah jelas. Rasulullah memberikan caranya, ikuti Rasulullah. Kalau ingin tentang bab masalah politik, ikuti Rasulullah. Oh, adakah politik? Ada. Ada politik kah? Ada. Islam mengajari tentang politik, bagaimana bernegara yang baik, bagaimana menjadi kepala negara yang baik, bagaimana hukum-hukum yang ada, bagaimana seperti ini. Hukum nggak berlaku kalau sampai memakai. Kalau sampai mengikuti kepada Rasulullah, aturannya Allah, maka Allah cinta. Bila kada, ya apa ruginya segan Allah? Kan ada ruginya. Tidak ada ruginya segan Rasulullah, tidak ada. Kita nak rugi. Karena apa? Tidak mengikuti daripada aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak boleh. Ya terserah, Mamai pulang lagi ini ya. Dipadahi Mamai, kalau hakun ya silakan, bila kada masih ya silakan, tidak ada masalah. Yang penting kita kewajibannya memadai supaya apa? Mendapatkan cintanya Allah. Hukumnya tetap mau dijalankan, ya tidak ada masalah. Mau tidak dijalankan, ya terserah sudah ya. Mencuntan hukumnya, potong tangannya. Dilihat dahulu, bukan langsung contoh langsung potong, lihat dahulu. Kalau orang lagi lapar, ini malah tidak diberikan daripada hukuman, malah diberikan pertanggungjawaban. Nah, lihat di sebelahnya langsung sugi ini, kenapa bisa lapar ini? Kalau dihukum takdir, itu pemimpin yang bujurnya. Kenapa sampai mencuntan ini ikan? Harus mau dipaksa. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, beliau seperti itu. Bahkan memakul daripada sendiri bat gandumnya untuk diantarkan kepada orang sakit. Sekarang ada, bila anak sakit mencuntan langsung dihukum penjara. Tapi kalau sudah anak sugih mencuntan, wah terkulihinginya ya, nyaman semuanya, bisa berjalanan, bisa segala macam. Ini karena apa? Tidak mengikuti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Padahal nang sebujurannya nang miskin tidak perlu dihukum, nang ganal itu nang perlu ditatak tangannya seperti itu. Kenapa sebabnya? Karena sudah tahu sugih. Apa? Bukan kebiasaan. Apa kebiasaan itu? Keenaan, kenyamanan itu apa? Kemahiran. Sugih, mencuntan, kemahiran ya. Sudah sugih masih mencuntan pula, kemahiran. Kalau kata orang Jawa, tuman, tau tuman. Kenyamanan terus ini ya. Dari tampar jangan Habib Mustafa. Tampar jadi. Itu semua kembali. Fattabi'uni, umpati aku. Bagaimana pengumpatannya? Segala hal. Begitu pula Shahibul Bait yang ada di sini, salah satunya adalah mengumpati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikisahkan panjang lagi urusannya ya. Bina muhamu lapar berata. Ayo disingkat aja lawan Habib. Nah, salah satunya apa yang mana diberikan oleh ulama-ulama menyimpulkan bahwa segala sesuatu itu ada hak dan kewajiban. Bahwa manusia ini ada hak dan kewajiban. Anak kepada bapak juga ada hak dan kewajiban. Haknya daripada anak adalah kewajiban orang tua. Artinya wajib orang tua memberi kepada anak. Kebalikannya, kewajibannya anak adalah haknya orang tua. Artinya anak harus memberi kepada orang tua. Satu yang mana wajib diberikan oleh anak kepada orang tua, yaitu berbakti kepada kedua orang tua mutlakon. Kalau nang laki-laki mulai balik sampai mati, itu kewajibannya. Kalau seorang wanita kewajibannya mulai balik sampai belaki, kawin, menikah, maka kewajibannya berubah, berganti, pindah haluan dari kuitan dari orang tua pindah ke laki kepada suami. Ketika suami mengatakan A, mama mengatakan B, harus umpati laki. Kenapa? Wajib tetap dengan laki. Iya Kabib,
Kalau masih ya silahkan. Karena masih, ya bukan aku juga lakinya. Ngomong lawan aku ya, aku memadahi bila mau alhamdulillah, bila kada hakun ya innalil. Say, gitu aja lebih pusing kira-kira ya. Paham namanya? Jadi artinya semuanya, kalau nang laki-laki mutlak mulai lahir sampai meninggal. Loh kalau sudah begini kada pindah, kada tetap. Jadi nang berbakti laki lawan kuitan. Bukan ini terbalik wayah ini sekarang ya. Nang laki berbakti lawan bini. Maka kada barokah hidupnya ya. Takut harusnya bini takut lawan laki. Ini kada laki nang takut lawan bini. Namanya sosis. Suami takut istri. Sudah kayak itu. Sosis ya. Kenapa takut? Takut itu kepada Allah. Kepada bini jangan takut, tapi kasihanilah, sayangilah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Suruh digauli, bukan ditakuti. Takut tak lawan bini biar? Kalau takut nggak? Bujur nggak kalau takut. Kan takut yang lawan laki. Nang wajibnya bini takut lawan laki, bukan laki takut lawan bini. Kenapa? Karena kalau istri takut kepada laki, maka Allah akan menurunkan rahmat ke dalam hatinya. Allah memberikan keberkahan daripada keluarganya, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau nang lakinya takut kepada bini, nang takurihing malaikatnya ditawakil malaikat. Kenapa sebabnya? Terbalik bang ya lah. Terbalik itu kenapa kok seperti itu? Ya saya madahi aja, kan mau ya alhamdulillah, karena mau ya sudah alhamdulillah selesai. Ini kewajibannya. Nah kemudian ada kuitan mempunyai kewajiban kepada anaknya, yang mana anak itu mendapatkan hak. Artinya kuitan harus memberi kepada anak 3 perkara. Yang pertama memberikan nama yang baik. Hari ini tadi sudah daripada keluarga besar memberikan nama ya. Alhamdulillah namanya baik, masya Allah. Kalau sampai nyari nama bisa bagus. Bila kada bisa betakon lawan guru, lawan Ustaz Ubaidillah betakon. Jangan sampai kada tahu napa-napa, kada tahu bahasa Arab, terus hendak beragak-agak bahasanya ya. Aku bisa, yang penting mengambil Al-Quran. Pas diambil, beristikharah dengan Al-Quran, baca Fatihah 3 kali, buka Al-Quran, jegret, alhamdulillah. Terus kemudian bertasmiyah langsung muncul lawan gurunya. Apa namanya? Namanya Syaitonir Rajim. Kenapa nama Syaitonir Rajim? Saya alhamdulillah guru sudah beristikharah dan bagus keluarnya Syaitonir Rajim. Sabakai namanya Syaitonir Rajim bin Atang, ulang lagi ya, bin Atang ulang. Jadi sudah Syaitonir Rajim bin Atang, ulang lagi bin Atangnya ada ya. Akhirnya kayak apa? Kacau anaknya sampeannya. Jangan dianggap apalah arti sebuah nama. Nama itu memiliki arti dan dia memiliki doa. Karena ketika nama itu dikiau, itu adalah doa buat anaknya sampean. Karena itu pilih nama yang baik ya. Udah saya ini insya Allah tahu ngambil, akhirnya dikasih nama Himar anaknya. Kenapa ya? Iya Himar Yahmil Asfaro ya. Itu ada Himar, jadi namanya siapa? Muhammad Himar. Kacau ulang lagi deh. Tahu kan ke Himar Pak? Tahu Himar? Himar itu keledai. Keledai ini binatang yang dijuluki yang paling pembongolnya binatang. Binatang itu bongol ya Pak? Adakah binatang tentara tak? Binatang jadi sarjana adakah? Tidak ada kisahnya ya. Binatang sekolah kan ada kisahnya. Ini binatang sudah bahasa bongol, nang pembongolnya keledai. Bayangkan ya. Sudah ini bongol, pembongolnya pulang lagi. Sudah parah banget. Itu namanya Himar. Sambil kasih nama anaknya pian Himar, tandanya mendoakan menjadi bongol. Paham? Jadi memberikan nama-nama yang baik. Saya takon lawan guru kayak apa? Namanya Soleh ya. Namanya tadi apa? Ahmad Husairi. Ahmad Husairi pakai shin. Kenapa sebabnya? Pakai H atau pakai H? Husairi. Kalau Husairi adalah mengumpulkanku. Mahsyar. Kumpulanku. Husairi adalah kumpulanku. Ini memang dasar Bang, dapat dari kumpulan ya. Dapat dari perkumpulan. Kalau perpisahan kan dapat juga ya. Husairi perkumpulanku ya. Jadi kayak apa dia tanya? Ya untuk kumpul-kumpul terus ya. Insya Allah anaknya kumpulan terus ya. Berkumpul nanti ada masalah, kumpul terus nanti ya.
Karena apa? Karena namanya adalah doa. Jangan menyepelekan daripada nama nang baik. Kalau nama dikasih nama, tidak usah kasih gelar-gelar lah, kasih nama nang bujur. Kayak nama saya Sotik, arti orang yang jujur. Didoakan terus oleh orang jujur. Dulu pendustaan, akhirnya Rasulullah SAW jadi jujur. Kenapa? Didoakan terus lawan orangnya. Soleh artinya baik, didoakan terus jadi orang baik. Jangan dikasih nama nang macam-macam. Sudah kasih namanya bagus, dikasih bulik lagi. Siapa namanya? Alek. Aslinya Ali artinya tinggi, jadinya Alek. Kenapa? Alek kan ada pisahnya, nggak ada doanya ya. Bingung malaikat apa artinya Alek ini ya. Bingung malaikatnya, nggak ada artinya Alek ya. Atau biar kelihatan keren, Mince. Atau namanya Maimunah, jadinya Mince. Artinya Maimunah itu tenang. Kalau sampai bilang, Muna artinya harapan, artinya mendapatkan harapan. Tapi kalau namanya Mince, nggak ada kerennya lalu ya. Keren, tapi kadang bisa ada doa percuma. Jadi kalau nama yang bagus, rumahnya Ustaz Ubaidillah, yaitu nama hamba kecilnya Allah. Ya Allah, luar biasa ya. Tadarru' sama Allah luar biasa. Nama itu yang baik. Kalau panggilnya yang bagus juga. Jangan disingkat-singkat. Ustaz Ubaidillah. Namanya Ubed. Jangan Ubed juga ya. Nama panggilannya Ustaz Ubaidillah. Lengkapakan, jujurakan. Namanya siapa? Namanya Muhammad Syarkani. Masya Allah, Syarkani ya. Syarika, berkumpulan. Panggilannya Palui. Nah, kenapa Palui? Syarkani sudah cukup ya. Jangan ganti Palui, ganti nama apa macam-macam lah, ada panggilannya macam-macamnya. Si Togel namanya. Kenapa? Waktu dikatakan hendak senang lah Togel, jadi Tio Togel. Jangan Hakun. Panggil namanya yang bagus ya. Dulu ada saudara saya namanya Abdullah, panggilannya Dolit. Apa Dolit ini? Boneka kah Dolit itu ya? Diganti tetap nama Abdullah. Ngalih Beb, ada masalah ngalih. Kalau ada bilang Dolit, maaf Abdullah. Dolit, maaf Abdullah. Terus seperti itu. Kampanye 1 tahun, akhirnya hampir semuanya karena manggil lagi Abdullah sekarang. Jadi butuh perjuangan. Kenapa? Doa ya. Nama itu sebuah adalah doa. Nah kedua, habis waktunya sudah ya. Selewatan pulang lagi ya. Yang kedua, kewajibannya daripada seorang abah yaitu memberikan pendidikan nang baik. Pendidikan nang baik adalah pendidikan agama, bagaimana mengenal kepada Allah, bagaimana beribadah yang bagus. Semuanya hingga pendidikan. Kalau kada bisa sampean, aku kada kawabib, berikan sama orang nang mana mampu. Ustaz Ubaidillah, tak tolong Ustaz belajarkan, minta tolong Ustaz, ya minta tolong untuk apa? Untuk mengganti kewajibannya sampean. Karena kewajibannya abahnya, bukan ustadznya. Paham? Bukan ustadznya, tapi abahnya nang wajib. Dia menyerahkan lawan guru, lawan ustadz, tapi gak ada pengertian. Diketawa-ketawain aja ustadznya. Ini tandanya sampai gak ada pengertian. Besok di akhirat nang orang model-model kayak ini ditimpas bedah dulu lawan malaikat. Kenapa sebabnya? Wajibnya sampai kok diunjuk ke orang, nyamannya ya lah. Nyaman ada bisa. Sampai bagus. Kalau sampai bagus, perhatikan. Karena apa? Menolongi. Seandainya guru ustadz ini kada mengajari anak pian, maka bisa jadi sampean nang mana akan jatuh terjerumus di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik ya. Pelajari. Belajar anak saya S1, S2 silakan. Mau belajar SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, senior kah, mau S apa terserah, ada masalah. Tapi yang paling penting adalah agama. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin. Kalau Allah menghendaki baik, maka diberikan agamanya yang baik, difakihkan dalam masalah agama, kayak apa sholatnya, kayak apa bagusnya. Bagus, itu insya Allah anak pian baik. Karena apa? S1, S2, S3 belum tentu menjamin. Kalau sampean mati, siapa nang bahagia? Belum tentu, Pak ya. Sampean mati kalau nang model dokter, nang pejabat segala macam adalah mendoakan arwah. Nyatakan adalah seperti itu. Wah, tiap hari mencutan, terus mau mendoakan pian, kan dapat bacakan lalu, Tapi kalau sampai mendoakan nang baik, diajari nang baik, perkara dia menjadi pejabat, yang menjadi apa, insya Allah jadi pejabat nang baik. Menjadi pejabat nang baik, insya Allah akan mendoakan nang baik kepada kuitannya. Kasih mondok, pesantren, ajari agama, dididik agama, insya Allah akan menjadi rem. Kalau tidak ada agamanya, laksana sampai membawa kendaraan, ada remnya lalu, jijak terus gajah. Wanilah kira-kira. Wow, wani beb, ayo hak taruhan 5 detik. Terkelipak, karena apa? Tidak ada remnya lalu, apalagi jalannya di sini. Wah, lubak berataan gitu ya. Mau
berapa kali Habib. Padahal pakai rem itu kan masih terlubak juga ya. Berem padahal terlubak. Kenapa? Lagi nak ada pakai rem. Itu yang kita khawatirkan. Karena apa? Karena itu yang menjadi andalan besok di yaumil kiamat, anaknya pian. Yang ketiga kewajibannya daripada orang tua, disingkat langsung, yaitu mengawinkan, membiniakan, melakiakan. Apa bahasa sini? Yeah. Ngawinakan, paham mengawinakan ya? Paham mengawinakan? Mengawinakan tahu? Maka itu kewajibannya orang tua. Tapi kepada orang yang sesuai, yang afif. Kalau anaknya baik, maka kawinakan. Makanya kalau ada anaknya minta kawin, kawinakan. Paham? Paham? Jadi kalau sudah hendak ada yang kesalangi, datangi Abah, pohon tolong kawinkan aku dengan si Fatimah. Boleh, wajib Abahnya ya, wajib ngawinakan. Tapi dilihat dahulu. Kayak apa dilihatnya? Wajibnya anak digawin apa kata? Kata dia ada dua kewajibannya ya. Kewajibannya anak lawan kewajibannya abah. Kewajibannya abah sudah jalani 1, 2. Nah ketiga, anaknya menjalani apa enggak kewajibannya? Berbakti. Kalau maasihan, kata abahnya, ayo nak sini, nggih bah. Sana suruh begawe, nggih bah. Sana nggih, nggih terus. Kalau perjalanan di HP bulik, nggih bah. Nggih, ada menyambat kaina, ada. Menyambat aduh, ada mau bah, ada. Nggih terus lawan abahnya. Mamanya gini, nggih terus. Karena suami kanda, nggih terus. Kalau nang seperti itu masih bujur, maka kami ngomong, bah, aku hendak kawin. 100% pasti dikawinakan. Iya apa kata dia? Abah-abahnya, yang tua Tuhan ini, bisa anaknya. Kalau anaknya seperti itu dikawinakan apa kata? Dikawinakan. Iya kabeb. Nah buktinya aku sendiri. Loh iya muncul. Aku itu ngomong sama abah saya dulu waktu umur 20 tahun, waktu saya pesantren, saya bilang, bah, saya ini kepengen kawin sama si Fulan, anaknya Fulan. Wah bunga. Oh iya abah tahu. Cuma kata Umi, ditahan dulu lah. Masuk pesantren dulu kayak apa? Nggih harus sudah. Iya kata abah. Nanti sudah lulus, kawin. Nggih bah, semangat sekolahnya. Setelah mau parak lulus, dipadahi Umi. Kayak apa? Hendak robot kah? Ya hendak Umi ini kepingin kalau melihat ikam nikah robot. Nggih terus, nggih lagi. Apa nggih aja. Tolak udah Hadromo 2008. Sampai di sana mendapat kabar 2009 ternyata yang ingin aku nikahi sudah berangkat berdahulu. Lawasan menunggui gitu ya. Kayak apa hati? Ya sudah tidak masalah. Nggih aja weh ini ya. Pulang dari pesantren, ditakoni sama abah. Hendak kawin kah? Enggak, udah dahulu bang ya. Enggak ada, ditawari. Hendak kawin? Hendak lah. Yang mana? Ayo hak ditunjukkan kandang ini cocok. Binyanya tak ada hakun. Cocok, ada hakun 6 kali ditolak oleh wanita. Akhirnya yang ketujuh, teman saya mengajarkan. Nah lihat adikku, hakun lah kira-kira. Cocok kah? Katanya abah takut. Cocok. Pokoknya asli tulen cocok aku ya. Daripada nang bancir-bancir, nang palsu itu tidak mau. Kalau sekiranya asli tulen betul bijinya kurang lebih ya lah. Mungkin taruh saya nih ya. Alhamdulillah dikawinakan. Saya bilang mbak ini aku ada duit mbak. Aku begawe selama berapa bulan ini ada duit sisa 5 juta kata mbak. Pingkuti. Aku nang membayari semuanya. Alhamdulillah. Jujur lah beb. Takoni abahnya saya ada masih hidup kok ini. Ini satu bedila dikawinakan. Selanjutnya, ya kawin seorang, jangan minta lagi loh nambahnya, masing-masing itu guru ya, kita kawin lagi. Artinya, insya Allah kewajibannya, tapi bagaimana kewajibannya anak? Kalau nang hari-hari enak, gulung-gulung terus ditilang, hari-hari ditilang, disuruh membantu kita kada hakun, mau sini kada hakun, disuruh mengatakan supan, ini menawar terus. Nah model kayak ini hendak kawin begulung-gulung tidak diherani lawan kuitannya. Kenapa sebabnya? Kada asihan bang. Dan tidak wajib orang tuanya mengawinakan. Kenapa? Kada asik. Kada berbakti. Kada ada kewajiban. Terserah kawin seorang. Hendak mencari seorang. Melamar seorang terserah. Tapi kalau masih memadah aja insya Allah dikawinakan. Semuanya tergantung siapa? Tergantung diri Anda. Itulah mengikuti kepada Rasulullah. Kalau mengikuti, insya Allah mendapatkan cintanya. Bagaimana paliwatannya? Insya Allah pada kesempatan nang lain. Kalau
Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan semangat buat kita, nggih. Berkat Rasulullah kita bisa mesti semangat untuk bisa mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah dengan cara apa? Mengikuti kepada Rasulullah. Mudah-mudahan yang mana kita jalankan tadi, nggih, kita berbakti kepada orang tua bisa menjadikan kita semua orang-orang yang mendapatkan baktinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzini al-Fatihah.